MSGBC Media, being helper in the service of God. Hai, sahabat Ministry of Services dimanapun Anda berada, dan seluruh sahabat MS dimanapun kita berada. Shalom. Edisi kali ini berjudul Hiduplah dengan Gengsi Ilahi. Sebagai Ministry of Services kadang-kadang saya ragu apakah saya dapat menunaikan tugas dan tanggung jawab saya dengan baik, dengan semua kemampuan yang saya. Dan pada saat ini, kita akan melihat bagaimana cara Tuhan untuk menuntun hidup kita dalam potensi. Mari kita saksikan tayangan berikut. Semoga tayangan MSGBC Media kali ini akan memberi kita pengetahuan, informasi yang baik, dan membakar semangat kita untuk lebih semangat lagi dalam pelayanan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom sahabat-sahabatku, Ibu-Ibu Pendeta Jakarta Banten Conference. Saat ini saya akan menyampaikan sedikit firman Tuhan bagi kita. Judulnya, Hiduplah dalam Potensi Ilahi. Baik, tragedi yang paling mengerikan dalam hidup manusia adalah ketika seorang manusia itu mati, namun tidak pernah menggali potensi besar yang ada di dalam dirinya. Kita akan mempelajari bagaimana orang-orang biasa boleh bertumbuh menjadi orang-orang yang luar biasa. Seorang bernama Reese Witherspoon, dia mulai dari umur 9 tahun, dia mendaftarkan diri untuk mengikuti sekolah akting. Setelah dia tamat belajar, dia melamar untuk menjadi artis. Namun beberapa kali dia melamar, dia tetap ditolak karena para produser merasa bahwa Reese ini adalah tidak mempunyai kemampuan ataupun talenta untuk menjadi seorang artis. Untuk menjadi seorang penyanyi juga dikatakan suaranya tidaklah memungkinkan atau tidak mendukung. Namun Reese tidak pernah menyerah. Dia tidak pernah putus asa dan bahkan dia terus mengasah kemampuannya sampai akhirnya kesempatan itu pun datang kepadanya. Dia bertumbuh menjadi seorang artis terkenal dan memenangkan piala Oscar pada tahun 2006. Dan bahkan dia menjadi seorang artis terbaik di dalam film Walk the Line. Seorang yang bernama Adam Zimmerman juga, kepala sekolah SMA-nya mencemoohnya karena Adam adalah seorang anak yang bodoh. Hampir semua mata pelajarannya memang semua buruk. Untuk menjadi seorang pemain basket juga dikatakan dia tidak cukup tingginya oleh karena mempunyai tinggi badan rendah. Gurunya berkata kepada Adam, "Engkau tidak akan pernah bermain di liga basket profesional dan bahkan tidak akan pernah menamatkan sekolahmu," kata gurunya kepada Adam. Tetapi ibu-ibu pendeta yang diberkati oleh Tuhan, apa yang terjadi dengan kehidupan Adam? Dia menjadi pemain paling berharga dan anggota tim conference tahun 2000 sampai 2001. Lulus dia di dalam bidang manajemen dan pemasaran olahraga di tahun 2006. Bagaimana dengan kita sahabat-sahabatku? Mediocrity artinya hanya biasa-biasa saja.
sikap hidup seorang mediocre, tidak mau menjadi yang lebih baik dalam mengerjakan tugas. Cukup kalau dianggap sudah baik, tidak mau mengerahkan segenap kemampuannya dan kemampuan terbaiknya untuk meraih hasil yang terbaik. Kita akan mempelajari bagaimana memaksimalkan potensi kita. Yang pertama adalah mintalah kepada Tuhan. Jika kita ingin menggapai hasil yang maksimal dari potensi kita, kita tidak pernah lepas dari ke Tuhan yang menciptakan kita. Allah tahu apa yang terbaik bagi kita, bagi umat-umatnya, karena tak seorang pun yang kebetulan lahir ke dunia ini. Di dalam tulisan Ellen G. White, perumpamaan Tuhan Yesus halaman 362 dikatakan, Allah tidak menuntut apa yang tidak kita lakukan, tetapi Ia mengharapkan agar setiap kemampuan yang telah diberikan kepada kita dipergunakan sepenuhnya dalam pelayanan baginya. Di dalam Alkitab dituliskan ada beberapa tokoh yang Tuhan pakai untuk menjadi seorang pelayan yang sangat luar biasa. Yang pertama adalah Daud. Dia adalah seorang gembala domba. Amos adalah seorang peternak pemelihara kurma. Dan Nahum adalah orang awam. Habakuk pengawal di bait suci. Hagai adalah seorang tawanan kerajaan Babylon. Markus anggota jemaat biasa. Yohanes dan Petrus juga adalah nelayan dan bahkan dikatakan mereka adalah buta huruf. Tetapi Tuhan pakai hamba-hambanya ini, semua Tuhan pakai untuk menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 27 dikatakan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Bagaimana memaksimalkan potensi kita? Yang kedua adalah milikilah sikap yang baik. Seorang penulis Winston Churchill dikatakan di sini, sikap adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar. Nah, kita tidak dapat mengatur apa yang orang lain pikirkan tentang kita, apa yang orang lain katakan tentang kita, dan apa yang orang lain perbuat juga terhadap siapa? Terhadap kita. Satu-satunya adalah yang bisa kita atur, mengendalikan dan mengatur sikap kita sendiri. Seorang penulis Charles Swindoll dikatakan demikian, saya yakin bahwa kehidupan adalah 10% apa yang terjadi terhadap diri saya, dan 90% bagaimana saya bereaksi terhadapnya. Selanjutnya ada seorang penulis juga, Walt Emerson, dikatakan, apa yang ada di belakangku, apa yang ada di belakang kita, dan apa yang ada di depan kita hanya persoalan kecil kalau dibandingkan dengan apa yang ada di dalam diri kita. Dalam Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nah, selanjutnya ibu-ibu pendeta yang diberkati oleh Tuhan, bagaimana memaksimalkan potensi kita? Yang ketiga adalah buatlah tujuan hidup. Membuat tujuan seperti kompas dalam kehidupan, membuat kita fokus, membuat kita tahu prioritas kita, dan bahkan membuat tujuan memberikan nilai tambah lagi dalam pekerjaan pelayanan kita. Dalam Filipi 3 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Selanjutnya bagaimana memaksimalkan potensi kita? Yang keempat adalah jadikan tujuan menjadi kenyataan. Impian tanpa kerja adalah sia-sia. Impian tanpa tindakan hanyalah sebuah khayal. Dalam Amsal 21 ayat 25 dikatakan, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Seorang bernama Johann penyair, dia mengatakan demikian, berpikir adalah mudah, melakukannya adalah sulit, tetapi menempatkan pikiran seseorang dalam tindakan adalah hal yang paling sulit. Jadi kapan waktu yang tepat untuk memulai semuanya ini, sahabat-sahabatku, ibu pendeta? Jawabannya adalah hari ini. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10 dikatakan demikian, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat
di dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Bagaimana memaksimalkan potensi kita selanjutnya? Yang kelima adalah setia dalam perkara yang kecil. Sekecil apapun pekerjaan itu, lakukanlah dengan setia. Di dalam Lukas 16 ayat 10 dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara yang kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara yang besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara yang besar. Martin Luther menuliskan demikian, jika seseorang terpanggil menjadi penyapu jalan, ia harus menyapu jalan sama seperti Michelangelo yang seorang pelukis, dan bahkan Beethoven seorang pemain musik, dan juga Shakespeare seorang penulis puisi. Ia harus menyapu jalan dengan baik, sehingga semua penghuni surga dan bahkan bumi ini akan berdiam diri sejenak dan akan berkata, di sini hidup seorang penyapu jalan yang telah melakukan pekerjaannya dengan baik. Di dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sahabat-sahabat Ibu Pendeta Jakarta Banten Conference, yang menjadi kesimpulan firman Tuhan bagi kita saat ini adalah, setiap orang mempunyai tempat tertentu dalam rencana Allah. Tiap-tiap orang dikaruniai dengan kemampuan yang harus dikembangkan, sehingga dapat dipergunakan bagi kemuliaan Allah dan untuk memberkati sesama manusia. Tulisan Ellen G. White di dalam perumpamaan Tuhan Yesus, halaman 362. Baik, ibu-ibu seperdes yang diberkati oleh Tuhan, kiranya firman ini boleh menguatkan kita, menyemangati kita untuk lebih bersemangat lagi di dalam pelayanan kita, karena pelayanan hal sekecil apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan ini tidak ada yang sia-sia di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan akan berikan yang terbaik bagi kita. Kiranya lewat dari firman ini Tuhan memberkati kita di dalam pelayanan kita. Amin. Nama saya Huberta Lai. Saya lahir di pulau paling selatan di Indonesia, Pulau Rote, pada tanggal 21 Februari tahun 1980. Dan saya menikah dengan Pendeta Dedi Lai pada tahun 2010 di bulan Oktober tanggal 17. Dan saat ini kami melayani di Jemaat Tomuto Pondok Indah. Dan puji Tuhan kami dikaruniai 2 orang anak. Yang pertama, anak kami bernama Adelweis Miriam Lai, yang sekarang berumur 14 tahun dan dia bersekolah di Bright World Academy atau di Bright School di daerah Jakarta Selatan. Dan dia suka sekali menyanyi, dan sejak umur 4 tahun
Dia sudah berlatih menyanyi dan sekarang dia adalah penyanyi seriosa. Dan anak kami yang kedua bernama Gatli Daniel Ramsis Laidai, dan dia juga mencintai seni. Dia suka sekali melukis dan juga desain. Saya terlahir dari keluarga yang non-Advent, yaitu dari Protestan. Memang awalnya terjun ke dunia pelayanan itu nggak mudah, karena saya basicnya dari nol. Saya menemani pendeta untuk melayani dan saya sambil belajar. Saya menyerahkan semuanya ke Tuhan karena saya yakin dan percaya kalau semua rancangan, semua rencana dalam kehidupan saya itu semuanya di tangan Tuhan. Proses yang saya hadapi, cobaan-cobaan yang saya hadapi, saya yakin dan percaya itu adalah cara Tuhan untuk mendewasakan saya. Nah, demikianlah perkenalan singkat saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Wanita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Ia diciptakan mulia. Ia mencerminkan kasih, kerumitan, dan hikmat Allah sendiri. Wanita hebat bukan karena dia cantik, bukan juga karena dia kaya, bukan pula karena ada sosok pria yang ganteng ataupun kaya yang menjadi pasangannya. Tetapi wanita hebat adalah wanita yang mampu berdiri sendiri menyelesaikan masalahnya, mampu berdoa dan percaya kepada Tuhan yang memberinya kekuatan. Wanita hebat melukis kekuatannya melalui proses kehidupan. Cintanya tidak bersyarat. Dia bernyanyi saat ia ingin menangis dan tertawa ketika ia merasa takut. Bersabar saat tertekan, tersenyum saat terluka, diam saat terhina, dan mempesona saat memaafkan. Wanita hebat adalah wanita yang takut akan Tuhan. Ia dikenal oleh karena kasih-Nya yang nyata, menolong, melayani, dan memberi tanpa pamrih. Itu adalah bukti kasih Kristus yang nyata yang ada di dalam diri seorang wanita yang hebat. Pimpinku ke
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Saya Ibu Nurhani Situmorang, melayani di Jemaat Ciledug Kreo. Pada saat ini saya akan membagikan kesaksian di dalam pelayanan. Pada tahun yang lewat, kami mengadakan KKR. Sebelumnya, kami mengadakan rapat bahwa KKR itu semuanya disetujui oleh anggota jemaat, bahkan majelis. Nah, biaya yang kami gunakan adalah dari kita sendiri, tidak ada dari jemaat. Puji Tuhan, dengan senang hati mereka semuanya mendukung akan terlaksananya KKR ini. Setibanya waktu yang sesudah ditentukan, malam pertama kami melaksanakan KKR ini dengan baik, didukung oleh anggota jemaat dan membawa para tamu-tamu. Dan malam kedua, kami melihat bagaimana kehadiran daripada anggota jemaat dengan membawa tamu. Pada saat acara pelaksanaan daripada KKR ini, kami mengadakan pertanyaan kepada anggota jemaat, bahkan kepada para tamu. Mereka senang dan mendapat hadiah. Dari malam ke malam, kami membuat seperti ini terlaksana dengan baik. Pada hari yang terakhir, kami mengunjungi keluarga anggota jemaat, demikian juga dengan tamu yang hadir ke KKR tersebut. Mereka mengatakan, "Pendeta, kami mau dibaptis." Rasanya kita merasa senang mendengarkan perkataan mereka. Tapi saya melihat, pendeta, apakah ini benar? Seperti itu di dalam hati saya. Nah, rupanya mereka serius kami akan dibaptis, Pak Pendeta. Kita bayangkan mereka langsung ada 7 orang. Itu bukan Advent. Nah, pada malam panggilan, malam terakhir, mereka datang. 7 orang yang bukan Advent, ditambah lagi orang Advent 2. Ini semuanya di luar jangkauan kita. Kenapa saya sebutkan seperti ini? Yang kita harapkan seharusnya itu dari KPA. Tapi mereka ini adalah di luar KPA. Puji Tuhan, semuanya ini adalah karena kuasa doa. Dan pada hari Sabat siang, mereka dibaptis 10 orang. Pada saat ini kami merasa berbahagia oleh karena kuasa Tuhan. Kuasa doalah yang mengubahkan mereka. Tuhan memberikan jiwa yang akan kita menangkan. Kesaksian yang saya bawakan pada saat ini, biarlah kiranya kita dikuatkan melalui kesaksian yang saya bawa kepada kita pada saat ini. Saya akan bacakan di dalam Matius 21 ayat yang ke-22, bunyinya demikian. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa, dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya. Kita sudah mendengarkan akan firman ini. Biarlah ini menguatkan kita di dalam pelayanan, terkhusus sahabat saya yang ada di JBC. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin.
MSGBC Media, we helper in the service of God.